ketika kita menyelesaikan satu urusan, lalu dibebankan yang sebenarnya tidak ada biaya ADM. Lalu petugas itu mengatakan sebenarnya tidak ada, cuma kalau bapak mau kasih silakan, tidak kasih juga ya boleh-boleh saja. Tapi waktu bilang itu mukanya mengkerop. Waktu bilang kalau tidak kasih ya boleh saja, cuma ya begitulah. Lalu kita terpaksa beri karena kita lihat wajahnya kalau tidak dikasih seperti kurang senang. Apakah ini kita termasuk ke dalam golongan orang yang ikut melakukan dosa dengan sistem memberi yang bukan haknya? Kalau yang model begini Bapak Ibu, ketika wang ADM tak ada beban biaya ADM, tapi orang itu membuat bahasa-bahasa selayaknya dibayar, dan bukti dia tak senang kalau tidak dibayar adalah dia tak mau meneruskan pekerjaan itu, atau dia mulai memakai gaya-gaya yang nampaknya tidak ridha. Akhirnya terpaksa kita beri. Nah, ini sejauh mana kita bisa menghindar? Kalau seandainya kita bisa menghindari dengan tak memberi dan kita lihat tidak berefek, maka tetap pilihan utama jangan beri. Walaupun mukanya sudah berubah seperti muka Fir'aun, jangan kasih. Jadi kalau memang pada dasarnya ditulis misal besar-besar spanduk, tidak ada biaya ADM, pengurusan gratis. Kalau kita lihat dia sudah selesaikan punya kita dan kita dengan tidak memberi tidak ada efek apapun, maka pilihlah untuk tidak memberi. Masalah muka je berubah, bah benar ni kira. Tapi kalau seandainya berefek, dia melambat-lambatkannya, lalu tidak mau tanda tangan atau apalah kejadiannya, maka kita tidak berada di posisi berdosa, karena kita orang yang dipaksa. Dalam sogok menyogok juga begitu. Ini berhubungan dengan pertanyaan kedua. Kita dipaksa sogok. Sepakat para ulama mengatakan sogok menyogok itu haram bagi yang menyogok dan yang menerima sogok. Tapi pada posisi kita dipaksa menyogok, nama sudah muncul, kita sudah diumumkan lulus, sudah menjadi hak kita. Lalu kemudian panitia mengatakan, Bapak, ini nama Bapak sudah ada, tapi kalau seandainya tidak ada sedikit uang rokok tadi, kalau tidak ada, ya kami tidak bisa jamin Bapak bisa teruskan. Padahal itu hak kita, sudah lulus. Nah, ini seandainya kita sogok karena dizalimi, maka kita tidak termasuk orang yang disebut menyogok, tapi dosa ditanggung oleh panitia. Jadi dia yang berdosa, Pak. Nah, jadi kasusnya begitu semuanya, yang dipaksa dan timbul kezaliman terhadap kita tak berdosa. Dan sogokan itu tidak disebut dengan menyogok, tapi para ulama mengistilahkannya dengan membeli kezaliman. Kita membeli kezaliman, sudah dizalimi, terpaksa kita beli supaya kezaliman itu hilang. Nah, itu kalau sudah terjadi begitu. Tapi ini tidak berlaku bagi yang merasa sudah lulus. Ini merasa sudah lulus, kayaknya saya lulus lah nih, lalu sogok padahal nama belum keluar, itu sogok yang begitu. Nah, makanya hati-hati merasa sudah lulus padahal tidak ada jaminan lulus. Dan itu banyak kejadian begitu. Banyak sekali kejadian hal-hal yang dipertaruhkan iman di situ.